Oke, dengan berakhirnya lagu Krisdayanti tadi, berarti sudah bisa kita mulai ya kelasnya ya. Di sini sudah ada 7 siswa yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya awali terlebih dahulu. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada seluruh rekan-rekan siswa dan siswi kelas 9 semester 6 di program belajar kejar paket B, program belajar kesetaraan Taiwan ya. Di sini hari ini tepatnya pada tanggal 10 April tahun 2017. Ya, teman-teman sekalian, malam hari ini saya hanya mengingatkan sebenarnya malam hari ini adalah pertemuan terakhir karena sudah 14 kali pertemuan sampai pada malam hari ini, dan dari staf akademik pun memberikan rencana untuk setiap tutor yang mengajar di semua kelas di program belajar kejar paket B setiap semesternya ada 14 kali pertemuan. Ya, tidak apa-apa Mbak. Yang mendengar nanti akan saya jelaskan bagaimana proses belajar mengajar pada kesempatan malam hari ini ya. Walaupun layarnya kosong, mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa tetap interaktif mengikuti kelas saya. Ya, saya ulangi lagi bahwa malam hari ini sudah masuk di pertemuan ke-14. Itu artinya sesuai dengan rencana yang diberikan oleh akademik, pertemuan ke-14 seharusnya menjadi pertemuan terakhir. Tetapi saya tidak tahu ya kebijakan selanjutnya, karena memang jadwal ujian akhir semester buat kelas yang lain pun juga belum ada. Jadi kalau misalnya sampai minggu depan belum ada atau belum keluar jadwalnya, kita masih bisa masuk kelas lagi gitu. Dan seperti yang sudah saya katakan kemarin, bahwa minggu kemarin itu adalah materi terakhir kita membahas tentang materi IPS di kelas 9 semester 6 ini. Jadi malam hari ini saya akan gunakan untuk latihan soal atau pendalaman materi. Saya sudah persiapkan 20 soal di sini, sudah saya tampilkan juga soalnya, sehingga teman-teman sekalian bisa langsung melihat dan langsung nanti bisa berinteraksi dengan saya. Saya diberikan respon untuk menjawab soal-soal yang nantinya akan saya bacakan satu persatu begitu. Ya, selamat malam Mbak Luna Febria, silahkan masuk, silahkan bergabung dengan kelas yang lainnya. Begitu ya teman-teman sekalian, nanti saya mohon minta interaksinya dari teman-teman sekalian untuk menjawab berbagai macam soal yang sudah saya siapkan pada malam hari ini untuk pendalaman materi songsong ujian nasional tahun 2017 ya. Baik, dari 9 siswa yang sudah hadir pada malam hari ini, apakah ada yang tidak bisa mendengarkan suara saya ataupun berkendala atau mengalami kendala dalam melihat PowerPoint atau materi yang sudah saya sampaikan di depan monitor ini? Ada nggak? Layarnya kosong ya? Ada yang bisa lihat layarnya? Baik, mungkin teman-teman yang menggunakan tablet atau handphone tidak bisa support untuk layarnya ya, karena memang resolusinya terlalu kecil. Tapi kalau bagi teman-teman saya yang menggunakan komputer atau lost lagi nih sinyalnya.
Cek 1 2 3. Maaf, tadi sinyalnya hilang. Sekarang bisa ya, bisa dengeran ya. Jadi tiba-tiba sinyalnya hilang terus disconnected gitu. Ya, betul sekali ya. Jadi bagi yang menggunakan layar handphone atau menggunakan tablet sebagai alat bantuan untuk masuk di kelas kita pada malam hari ini, mungkin tidak support untuk layarnya ya, karena resolusinya terlalu kecil sehingga materinya tidak bisa masuk dan tidak bisa ditampilkan. Tapi kalau bagi kalian yang menggunakan device PC atau laptop atau sejenisnya ya, komputer, itu mungkin bisa terlihat ya, seperti Mas Dharma dan siapa tadi yang bisa lihat. Saya kira kalian menggunakan PC atau laptop. Baik, teman-teman sekalian, saya kira tidak perlu saya panjang lebarkan untuk dialognya. Jadi ini waktunya sudah terbuang juga. Untuk itu, marilah sama-sama kita buka kelas kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, yang perlu kalian lakukan pada malam hari ini adalah menjawab jawaban pertanyaan yang akan saya bacakan nanti, karena banyak yang tidak bisa lihat papan tulis, sehingga nanti saya minta bisa menjawab ya soal-soal yang sudah saya sampaikan atau saya siapkan pada malam hari ini. Ada 20 soal untuk malam hari ini, dan ini saya ambilkan dari beberapa macam soal yang sudah dikeluarkan pada ujian nasional sebelumnya. Jadi saya cuplikin 1-2 gitu per tahunnya, sehingga ada 20 soal yang saya persiapkan karena waktunya juga tidak banyak, dan saya minta nanti teman-teman sekalian tinggal jawab A, B, C, atau D gitu ya. Baik, kita mulai saja dari pertanyaan nomor 1. Nanti kalau bagi teman-teman sekalian yang pengen lihat secara komplit rekamannya, bisa dilihat rekamannya. Insya Allah untuk rekamannya nanti soal-soalnya bisa terlihat ya. Baik, saya akan coba membacakan soal nomor 1. Ini tentang atmosfer. Ya, nomor 1 soalnya adalah berdasarkan temperaturnya, atmosfer itu dapat dibedakan menjadi beberapa lapisan utama, yaitu kecuali. Apakah A. troposfer, B. stratosfer, C. mesosfer, atau D. kondosfer? Yang mana yang bukan merupakan lapisan atmosfer yang utama? Apakah A. troposfer, apakah B. stratosfer, apakah C. mesosfer, apakah D. kondosfer? Ayo, ini mudah ya. Ini pelajaran awal-awal dulu IPS, kelas berapa ya? Kelas 7 atau kelas 8 kalau nggak salah. Jadi sambil nostalgia ya. Oke, apa jawabannya? Jadi kalau ketemu soal seperti ini ya, kalau ketemu soal kecuali berarti cari yang bukan. Seperti nomor 1 tadi, berdasarkan temperaturnya, atmosfer dapat dibedakan menjadi 4 lapisan utama, yaitu kecuali, berarti yang bukan lapisan atmosfer yang utama. Apa jawabannya? Ya, benar sekali ya. Jawaban yang benar adalah D, yaitu kondosfer. Jadi kondosfer ini bukanlah lapisan atmosfer. Jadi saya ingin mengulang kembali, mereview kembali. Jadi ada beberapa macam lapisan atmosfer. Lapisan yang paling bawah artinya lapisan yang berada di dekat bumi ya, itu adalah troposfer. Jadi yang A itu, troposfer itu adalah merupakan lapisan yang paling dekat dan berinteraksi secara langsung dengan permukaan bumi. Kalau diukur ya ketinggiannya dari bumi sampai ke atas gitu ya,
luas lapisan troposfer itu adalah 11 km. Ya, sedangkan temperatur rata-ratanya itu ya, suhu yang ada di lapisan troposfer ini adalah 15 derajat Celcius. Itu lapisan troposfer. Kemudian kalau bicara stratosfer, stratosfer ini adalah lapisan yang berada di ketinggian di atasnya troposfer. Jadi lapisan kedua dari bumi ya. Lapisan pertama tadi troposfer, yang kedua adalah stratosfer. Stratosfer ini memiliki luas jaraknya dari bumi ya, itu kira-kira 11 km dari troposfer tadi hingga 50 km luasnya. Kemudian mesosfer itu adalah lapisan yang berada pada ketinggian di atasnya mesosfer, di atasnya stratosfer tadi, lapisan ketiga ya, yang dimana luasnya adalah 50 km hingga 85 km dari permukaan bumi. Dan semakin ke atas suhunya itu semakin dingin ya, di mana lapisan mesosfer ini memiliki suhu rata-rata itu minus 2 hingga minus 92 derajat Celcius. Jadi sangat dingin ya. Nah, salah satunya kenapa ada lapisan-lapisan udara yang dimana suhunya berbeda-beda itu adalah untuk melindungi bumi dari panas matahari. Gitu. Ya, benar ya yang jawab kondosfer. Nah, kondosfer ini merupakan salah satu yang bukan merupakan lapisan dari atmosfer ya, lapisan-lapisan atmosfer. Oke, saya lanjutkan ke nomor 2. Silahkan disimak. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi atau peran dari atmosfer adalah: apakah A, unsur gas nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup? Apakah B, lapisan ozon dapat mengikat dan sebagai media yang baik radiasi ultraviolet sampai ke permukaan bumi? Kemudian apakah C, melindungi dari benda-benda luar atmosfer yang masuk ke permukaan bumi? Apakah D, menjadi media proses cuaca? Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Saya ulangi lagi, disimak baik-baik. Berikut ini yang bukan merupakan peran atau fungsi atmosfer. Yang pertama, apakah A, unsur gas nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida sangat diperlukan oleh makhluk hidup? Apakah B, lapisan ozon dapat mengikat dan sebagai media yang baik radiasi ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi? Apakah C, melindungi dari benda-benda luar atmosfer yang masuk ke permukaan bumi? Apakah D, menjadi media untuk proses cuaca? Oke, saya ulangi lagi ya. Berikut ini yang bukan merupakan peran dari atmosfer. Yang bukan ya. Cari yang salah atau cari yang bukan. Apakah A, unsur gas nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida yang ada di atmosfer tersebut sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup? Apakah B, lapisan ozon dapat mengikat dan sebagai media yang baik untuk radiasi sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi? C, melindungi dari benda-benda luar atmosfer yang masuk ke permukaan bumi? Apakah D, menjadi media proses cuaca? Ada kok satu yang salah ini, yang bukan. Ayo, dicari lagi. Ini sudah agak susah ya. Biasanya soal-soal ujian nasional itu juga menjebak seperti ini. Jadi butuh ketelitian. Jadi kata per kata yang digunakan biasanya menggunakan idiom atau perumpamaan yang biasanya artinya saling berkaitan.
Ada yang sudah pilih B, ada yang sudah pilih D, ada yang mana yang benar? Ayo kira-kira. Antara B dan D, ya, yang mana? Satu aja dong pilihnya, apakah B apa D? Ayo. Pengen tahu jawabannya? Penasaran? Nanti akan saya jelaskan sedikit. Sebentar, Mbak Ica itu nama aslinya siapa, Mbak? Biar saya catat. Enggak, saya hanya ingin apa ya, memberikan nilai kontribusi aja setiap yang masuk kelas gitu. Mbak Ica itu namanya siapa? Supriyati. Sebentar ya, saya catat. Oke. Kalau yang lainnya mah sudah kenal, sudah ada. Ya, oke. Pengen tahu jawabannya? Jadi nomor 2 ini jawaban yang benar adalah yang B. Jadi yang bukan itu adalah lapisan ozon dapat mengikat dan sebagai media yang baik bagi radiasi ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi. Jadi yang bukan ya ini karena apa? Karena lapisan ozon yang ada di dalam atmosfer itu sebagai pelindung atau tameng sehingga sinar ultraviolet itu tidak langsung masuk ke bumi. Jadi kalau misalnya tidak ada atmosfer, mungkin kita sudah terkena kanker kulit, kemudian kita sudah mati terbakar tidak saking panasnya atau bahayanya sinar ultraviolet tadi. Nah, kenapa di sini bukan jawabannya? Karena memang lapisan ozon itu bukan sebagai media yang baik untuk masuknya ultraviolet ke permukaan bumi, tetapi lapisan ozon di atmosfer tadi itu bisa digunakan sebagai tameng yang baik untuk tidak menerima langsung sinar ultraviolet dari matahari itu diteruskan ke bumi gitu. Itu yang bukan. Kalau yang pertama ya, gas nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida itu sangat diperlukan oleh makhluk hidup seperti nitrogen oksigen diperlukan oleh hewan tumbuhan untuk bernafas, sedangkan karbon dioksida itu digunakan untuk oleh tumbuh-tumbuhan untuk memasak makanannya sehingga ada tumbuh-tumbuhan yang berbuah, kemudian ada tumbuh-tumbuhan yang hijau, kemudian tumbuh-tumbuhan yang tumbuh menjadi rindang dan sebagainya. Kemudian yang C ini yang mungkin kalian sudah paham sekali ya, karena atmosfer ini melindungi benda-benda luar atmosfer yang masuk ke permukaan bumi. Jadi gini, mungkin setiap detik, setiap menit atau setiap waktu itu ada saja benda-benda luar angkasa yang ingin masuk ke bumi ya. Karena kenapa? Karena planet-planet tersebut berputar mengelilingi matahari sehingga ada kalanya pada suatu waktu benda-benda luar angkasa itu bisa menabrak bumi atau masuk ke bumi. Nah, ini salah satu fungsinya dari atmosfer ini adalah melindungi benda-benda luar atmosfer yang masuk ke permukaan bumi. Sehingga ketika ada benda-benda luar angkasa seperti batu meteor dan sebagainya itu masuk ke permukaan bumi, dia akan segera hangus dibakar oleh atmosfer bumi. Nah, kemudian yang D ini juga benar sekali, ini merupakan salah satu peran atmosfer yaitu sebagai media proses pembentukan cuaca, yaitu tepatnya di lapisan troposfer, lapisan di paling bawah dan bersinggungan langsung dengan bumi, di mana lapisan tersebut tempat terjadinya kondensasi hujan, kemudian tempat
menguapnya air dan berkumpulnya menjadi awan di situ semua di troposfer gitu ya. Nah, itu semuanya benar, jadi yang bukan adalah B. Oke Mbak Ratih, nggak apa-apa Mbak Ratih, silakan. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang pertanyaan nomor 3. Gerakan angin yang dipengaruhi oleh peredaran matahari tahunan yang bertiup setiap setengah tahun sekali berganti arah yang berlawanan disebut apakah A. angin tetap, apakah B. angin periodik, apakah C. angin muson, apakah D. angin pasat? Yang mana? Saya bacakan sekali lagi. Gerakan angin yang dipengaruhi oleh peredaran matahari tahunan bertiup setiap setengah tahun sekali berganti arah yang berlawanan disebut apakah A. angin tetap, B. angin periodik, C. angin muson, D. angin pasat. Kata kuncinya atau clue-nya adalah di mana angin-angin ini adalah sebagai salah satu ciri setiap musimnya. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Nah, ini dipengaruhi oleh angin ini. Kira-kira angin apa? Ayo yang belum jawab. Kira-kira angin apa? Jadi gerakan angin yang dipengaruhi oleh peredaran matahari tahunan bertiup setiap setengah tahun sekali. Ini di Indonesia ya, bukan di Taiwan ya. Di Indonesia. Dimana clue-nya adalah angin tersebut bisa dijadikan sebagai ciri di mana musim hujan itu terjadi, di mana musim kemarau itu terjadi. Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo, apa? Hati-hati. Beda, Mbak, beda. Angin periodik beda dengan angin muson. Ya, baik. Jawabannya yang benar adalah semuanya sudah ini ya, mulai geram pengen tahu jawabannya apa. Jawabannya yang benar adalah angin muson. C. Kalau angin tetap itu tidak berubah-ubah, berarti kan salah ya, karena ini soalnya aja sudah berubah setiap 6 bulan sekali.
Kalau angin periodik itu adalah angin yang berubah setiap waktu ya, kadang-kadang setiap menit, malahan setiap hari, malahan setiap waktu gitu ya. Jadi ini tidak masuk menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut, karena ini adalah angin yang bertiup tahunan ya, bertiup di mana berubah setiap 6 bulan sekali, namanya angin muson. Di mana angin muson ada dua macam, ada angin muson barat dan angin muson timur. Di mana kalau angin muson barat itu berhembus yang mengakibatkan di Indonesia ini terjadi musim kemarau. Sedangkan kalau angin muson timur berhembus, jadi Indonesia mengalami musim hujan ya. Jadi angin muson. Mana? C ya jawabannya ya, angin muson. Ya, ini nomor 4 sekarang. Jenis awan yang seringkali menimbulkan hujan yang deras disertai dengan angin ribut, kilat dan halilintar seperti jenis awan yang kebanyakan berada di atas permukaan Indonesia disebut apakah A. awan cumulonimbus, apakah B. awan cirrus, apakah C. awan stratus, ataukah D. awan nimbus? Yang mana? Ini jenis-jenis awan yang mengakibatkan hujan, kilatnya bertaburan, halilintar, serta angin ribut. Biasanya kan jenis-jenis atau kriteria hujan di Indonesia kan seperti ini ya. Kalau dibandingkan dengan di Taiwan kan beda. Saya ulangi. Jenis awan yang seringkali menimbulkan hujan deras disertai dengan angin ribut, kilat, dan halilintar seperti jenis-jenis awan yang kebanyakan berada di atas permukaan negara Indonesia disebut apakah A. awan cumulonimbus, apakah B. awan cirrus, apakah C. awan stratus, apakah D. awan nimbus? Kalau kalian pernah melihat film animasi yang judulnya Up tahun 2000 berapa ya, 2009 atau 2008, itu pasti bisa dijawab. Karena apa? Balon-balon udara itu loh yang dibawa sama kakek-kakek tua, balon udara yang menerbangkan rumahnya. Kalau pernah kalian lihat, itu kan dia menabrak awan titik sehingga balonnya semuanya pecah. Yuk, kira-kira awan apa? Ini seringkali keluar. Jadi beberapa soal yang saya ambil dari soal ujian akhir nasional tahun berapa, dari 3 tahun itu semuanya ada soal ini. Jadi saya ambilkan sehingga siapa tahu nanti bisa keluar dan kalian sudah tahu jawabannya gitu ya. Yuk, apa kira-kira jawabannya? Jawaban yang benar untuk nomor 4 adalah awan cumulonimbus atau A ya. Jadi awan cumulonimbus ini adalah awan yang menyebabkan terjadinya hujan yang deras disertai dengan angin ribut, adanya kilat dan halilintar yang berhamburan kemana-mana. Ya, bentuknya hitam pekat, bergulung-gulung gitu ya. Kalau kalian pernah melihat mendung hujan yang mau hujan di Indonesia, nah seperti itu awan cumulonimbus. Jadi awalnya siang itu putih ya, masih putih, kemudian bergulung-gulung gitu ya, kemudian dia jadi hitam dan halilintar pun datang, kilat pun datang, hujannya deras banget. Nah itu yang menyebabkan adalah awan cumulonimbus. Oke, karena waktunya terbatas ya, saya lompat-lompat aja cari yang kira-kira mungkin keluar di ujian. Coba nomor 6.
Berikut ini yang bukan merupakan sumber ajaran agama Hindu adalah: apakah A. Weda, apakah B. Brahmana, apakah C. Upanishad, apakah D. Tripitaka? Yang bukan merupakan sumber ajaran agama Hindu, yang bukan merupakan kitab yang digunakan oleh agama Hindu. Apakah A. Weda, B. Brahmana, C. Upanishad, apakah D. Tripitaka? Yang mana? Saya kira gampang ya. Apa jawabannya? Ya, benar ya. Jawabannya adalah D. Tripitaka. Karena Tripitaka ini adalah kitab atau sumber ajaran agama apa? Kalau kalian ingat. Kenapa kalian pilih D? Karena Tripitaka itu adalah sumber ajaran agama apa? Iya, benar sekali ya. Karena Tripitaka itu adalah sumber ajaran agama Buddha. Kita masih masuk di pelajaran sejarah untuk IPS. Iya. Nomor 7 ini agak panjang soalnya, saya bacakan dan silakan kalian cermati baik-baik. Soal nomor 7. Teori masuknya agama Hindu dan Buddha yang mengungkapkan bahwa agama Hindu dan Buddha ada di Indonesia hingga sekarang, itu karena dulunya orang Indonesia sendiri pernah belajar di India. Kemudian pulang ke Indonesia, kemudian menyebarkan agama dan budaya India. Hal itu sesuai dengan teori apa? Apakah A. Teori ksatria, B. Teori Brahmana, apakah C. Teori arus balik, apakah D. Teori Waisya? Yang mana? Nggak apa-apa Mas Kusmarno, silakan masuk, silakan bergabung. Saya ulangi lagi soal nomor 7 ya. Teori masuk aduh, lidah saya itu sakit buat ngomong karena ada sariawannya ya. Saya ulangi. Teori masuknya agama Hindu dan Buddha yang mengungkapkan bahwa agama Hindu dan Buddha ada di Indonesia hingga sekarang ini karena dulunya orang Indonesia sendiri pernah belajar di India, kemudian pulang ke Indonesia, kemudian menyebarkan agama dan budaya India. Nah, hal ini sesuai dengan teori apa? Apakah A. Teori ksatria, apakah B. Teori Brahmana, apakah C. Teori arus balik, ataukah D. Teori Waisya? Iya, saya kira teman-teman sekalian masih ingat semua ya jawabannya. Jadi yang benar adalah jawaban nomor 7. Soal nomor 7 ini adalah jawaban C.
teori arus balik. Ya, karena teori kesatria itu adalah teori di mana agama Hindu dan Buddha ada di Indonesia karena dibawa oleh kesatria. Kemudian golongan Brahmana dan Waisya itu berbeda-beda juga. Nanti kalian bisa baca sendiri. Ya, nomor 8 saya kira ini sangat mudah. Jadi kalian harus bisa. Nomor 8 soalnya adalah berikut ini yang merupakan kerajaan pertama dan tertua di Indonesia. Saya ulangi. Berikut ini yang merupakan kerajaan pertama dan tertua di Indonesia adalah apakah A. Tarumanegara, apakah B. Kutai, apakah C. Kanjuran, apakah D. Kaling. Saya ulangi. Berikut ini yang merupakan kerajaan pertama dan tertua di Indonesia. Apakah A. Tarumanegara, apakah B. Kutai, apakah C. Kanjuran, apakah D. Kaling. Yang mana? Gampang ini. Kerajaan yang paling tua dan pertama. Gampang ya. Jawaban yang benar adalah kerajaan yang ada di Kalimantan sana tuh, kerajaan Kutai. Jadi kerajaan Kutai ini adalah kerajaan yang pertama dan tertua di Indonesia. Oke, saya cari lagi. Nggak apa-apa mas, saya dengarkan saya saja. Mungkin karena menggunakan HP ya. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya yaitu nomor 12. Ya, saya bacakan. Hal berikut ini yang benar menyatakan peninggalan kebudayaan Islam di Indonesia kecuali apakah A. Keraton, apakah B. Makam, apakah C. Kaligrafi, apakah D. Candi yang bukan merupakan peninggalan kebudayaan Islam di Indonesia. Apakah A. Keraton, apakah B. Makam, apakah C. Kaligrafi, apakah D. Candi. Kalau salah kebangetan ya. Apa jawabannya? Jawaban yang benar yang menyatakan bahwa berikut ini yang bukan merupakan peninggalan kerajaan Islam atau kebudayaan Islam di Indonesia adalah D. Candi. Kenapa candi? Kalau candi itu peninggalan kebudayaan apa? Hindu, Buddha. Hindu. Oke. Ya, bener ya. Pinter-pinter ini, sudah siap ujian sepertinya. Oke. Saya lanjutkan ke nomor selanjutnya. Saya pilih nomor 15. Dengarkan baik-baik. Perkembangan Islam di Asia, termasuk di Indonesia, paling banyak dilakukan melalui jalur apa? Apakah A. Peperangan, apakah B. Pernikahan,
Apakah C pendidikan, apakah D perdagangan? Ayo, yang mana? Yang mana? Ya, yang paling banyak adalah perdagangan. Jadi kalau misalnya keempat-empat, sebenarnya empat-empat ini mungkin ya, karena kalau dilihat dari sejarahnya dulu, agama Islam masuk di Indonesia itu juga melalui jalur pernikahan, jalur pendidikan juga, kemudian jalur perdagangan juga. Nah, kalau di sini pertanyaannya yang paling banyak atau yang paling dominan itu adalah jalur perdagangan. Jadi jalur perdagangan ini lebih dominan digunakan para ulama-ulama untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Kita lanjutkan nomor 16. Ini agak panjang soalnya, saya akan bacakan dan silahkan teman-teman sekalian dicermati dan didengarkan baik-baik. Ambisi bangsa Eropa ke kawasan timur atau Nusantara sangat erat kaitannya dengan adanya semangat bangsa-bangsa barat untuk melanjutkan perang salib atau perang umat Islam dan Kristen, dan sekaligus menyebarkan agama Kristen yang termasuk dalam semangat 3G. Apakah semangat 3G tersebut, kecuali ya ini yang bukan, saya ulangi lagi, ambisi bangsa Eropa ke kawasan timur atau Nusantara sangat erat kaitannya dengan adanya semangat bangsa-bangsa barat untuk melanjutkan perang salib atau perang umat Islam dan Kristen, dan sekaligus menyebarkan agama Kristen yang termasuk dalam semangat 3G. Ya, jadi dulu ada sejarah di mana di Indonesia kenapa sampai sekarang itu ada agama Kristen, agama Katolik gitu ya, karena dulu memang adanya perang salib dan keinginan bangsa-bangsa Eropa untuk menguasai Nusantara, ya, ke kawasan timur atau Asia. Salah satunya mereka memiliki semboyan 3G. Nah, beberapa di jawaban ini yang bukan merupakan semangat 3G apa? Apakah A. Gold, B. Glory, D. Gospel, apakah D. Golden? Yang mana? Ya, yang bukan. Yang bukan 3G yang dibawa oleh bangsa Eropa dalam melanjutkan perang salib. Apakah A. Gold, apakah B. Glory, apakah C. Gospel, apakah D. Golden? Apa jawabannya? Apakah A. Gold, apakah B. Glory, apakah C. Gospel, apakah D. Golden? Yang bukan merupakan semangat 3G yang benar adalah Golden. Jadi Golden ini nggak ada ya. Jadi pada waktu itu bangsa-bangsa Eropa ke kawasan timur termasuk Nusantara itu adalah semangat
menyebarkan agama Kristen melalui 3G, yaitu A. Gold, di mana sembari menyebarkan agama Kristen, mereka juga ingin merampok emas, artinya merampok rempah-rempah atau kekayaan alam yang ada di Nusantara. Kemudian B. Glory. Glory itu juga digunakan atau salah satu menjadi pendorong bagi bangsa-bangsa Eropa untuk menjadi pemimpin atau menjadi negara-negara yang berkuasa di Nusantara, yaitu dengan menjajah, ya, dengan memperoleh kejayaan. Kemudian C. Gospel itu salah satunya adalah menyebarkan agama Kristen. Gospel itu agama, ya. Jadi yang bukan adalah D. Gulden. Gulden itu adalah uang, ya. Tapi bukan itu yang dimaksud di 3G. Jadi yang salah adalah Gulden. Ya, mungkin satu lagi soalnya. Dan waktu kita tinggal 5 menit lagi. Nomor 17. Bangsa Eropa yang pertama kali mendarat di Kepulauan Nusantara itu siapa? Apakah A. Portugis? Apakah B. Spanyol? Apakah D. Inggris? Apakah C. Sorry, saya ulangi lagi ya. Apakah A. Portugis? Apakah B. Spanyol? Apakah C. Inggris? Apakah D. Belanda, yang merupakan bangsa Eropa yang pertama kali mendarat di Kepulauan Nusantara? Apa jawabannya? Ya, keempat-empatnya ini adalah bangsa Eropa yang pernah menjajah di Indonesia atau di Nusantara. Tapi kalau dilihat dari sequence-nya, ya, atau urut-urutannya, mereka datang tidak dalam waktu yang bersamaan, tapi berbeda-beda, dan ada yang datang pertama, ada yang kemudian datang karena ikut-ikutan, ada yang kemudian datang menjajah lama sekali karena betah di Indonesia. Nah, ini yang ditanyakan adalah yang pertama kali datang dan mendarat untuk pertama kalinya di Kepulauan Nusantara itu siapa? Ya, yang benar adalah Portugis, di mana bangsa Eropa yang pertama kali datang di Kepulauan Nusantara yang menginjakkan ke Selat Malaka waktu itu adalah Portugis. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, karena waktunya tinggal 3 menit lagi. Saya kira cukup untuk closing, ya. Dan apakah dari akademik sudah memberikan kalian jadwal untuk ujian pendidikan kesetaraan? Sudah ada jadwalnya belum? Kapan? Oh, besok baru UPK-nya. Iya, maksudnya ujian pendidikan kesetaraan itu adalah UPK. Udah ada jadwalnya besok, ya? Oh, belum. Oke, berarti mungkin masih ada kelas lagi, ya. Mungkin masih ada kelas lagi, jadi sebelum ada warning atau peringatan dari bidang akademik, mungkin minggu depan kita masih ada kelas lagi, ya. Kita bisa masuk dan kita akan latihan-latihan soal lagi, supaya teman-teman sekalian menjadi lebih siap dalam menghadapi ujian akhir nasional nanti, ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini, teman-teman sekalian. Iya, waktunya 80 menit sebenarnya, ya, tetapi ya tidak terasa. Sebentar lagi juga saya ada kelas, jadi saya tidak bisa tambahkan atau extend waktunya. Untuk itu kita tutup saja pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Berdoa selesai, dari saya kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa, dan selamat menunaikan kegiatan masing-masing ya, atau selamat beristirahat. Sampai jumpa.